Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Resta Destiladina dengan NIM 12 Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sholat tasbih, dan juga di sini saya bersama murid-murid dan Cekidaud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, udah semangat ya, udah sarapan ya tadi. Belum ya. Nanti abis ini sarapan ya. Ibu di sini mau menjelaskan terkait dengan sholat tasbih. Di sini ada yang pernah sholat tasbih? Nah, kalau misalnya belum pernah, setidaknya kita tahu apa itu sholat tasbih. Salah satu sholat tasbih itu adalah salah satu sholat sunnah. Adalah berbagai alat yang berbagai sholat yang dianjurkan tetapi tidak wajib dilakukan. Nah, seorang muslim tidak melakukan dosa dengan tidak melakukan sholat sunnah, tetapi melakukan berarti mendapatkan pahala. Sholat sunnah dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Nah, di sini pengertian sholat tasbih yaitu sholat sunnah di mana orang melakukan sholat tasbih membaca kalimat tasbih yang kata-katanya itu subhanallah walhamdulillah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu sebanyak 300 kali. Nah, 4 rakaat tasbih masing-masing 75 kali. Jadi satu rakaatnya itu 75 kali. Nah, kalau di totalkan 75 kali 4 berarti 300 kali kita baca tasbih tadi. Nah, kemudian tata cara sholat tasbih. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Azkar bahwa salat tasbih dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu selesaikan 4 rakaat dengan 1 atau 2 salam. Kemudian tata cara sholat tasbih malam terbagi menjadi 2, yaitu masing-masing 2 rakaat. Kemudian dibutuhkan 300 tasbih untuk dibaca dan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi satu bagian berisi total 75 tasbih. Jumlah 75 tasbih dibaca untuk setiap gerakan sholat. Kemudian dalam satu gerakan sholat tasbih yang sampai 10 sampai 15 kali. Jadi maksudnya misalnya kita udah baca Al-Fatihah, nah baca kata-kata tasbih tadi 10 kali. Nah, sujud juga begitu dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada tata cara sholat sunnah, tata cara sholat tasbih juga tertuang dalam kitab Al-Minhaj Qawim menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitabnya menuliskan dan termasuk sholat sunnah adalah sholat tasbih, yaitu sholat 4 rakaat di mana dalam setiap rakaatnya setelah membaca sholat Al-Fatihah dan sholat lainnya membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di dalam kitab Ihya ditambahkan wala haula wala quwwata illa billah sebanyak 15 cerita sujud, membaca masing-masing keduanya sebanyak 10 kali. Maka itu mereka mengatakan 75 kali dalam yang satu rakaat. Itu dari Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Minhajul Qawim. Nah, kemudian bacaan sholat tasbih. Nah, ini juga tata cara gerakannya juga di sini. Yang pertama itu menghadap kiblat dan mengucapkan niat dalam hati untuk melakukan sholat tasbih hanya karena Allah. Yaitu bacaannya adalah usolli sunnatat tasbih arba'ah raka'atin lillahi ta'ala. Nah, itu artinya saya akan berdoa 2 rakaat sholat sunnah untuk Allah. Kemudian kita itu takbiratul ihram membaca Allahu
rakaat dan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Ada membaca tasbihnya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya sambil ruku bacalah bacaan ruku dan kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian berikutnya i'tidal, baca kalimat i'tidal diikuti kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian ketika i'tidal diikuti dengan sujud, ulangi sujud dan tasbih 10 kali lalu duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, membaca doa sambil duduk di antara dua sujud dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian melakukan sujud kedua. Dan terakhir sujud kedua dilakukan dengan membaca surat doa sujud dan tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian berdiri untuk rakaat berikutnya. Sebelum bangun duduk dan istirahat sambil dengan tasbih 10 kali. Dan begitu seterusnya setiap rakaatnya. Nah, kemudian sholat tasbih urutan doanya adalah membaca tasbih 15 kali setelah mengucapkan surat pendek, kemudian baca tasbih 10 kali setelah baca doa wudu, kemudian baca tasbih 10 kali setelah bacaan terakhir, baca tasbih 10 kali setelah bacaan sujud, membaca sujud gitu, doa dan sujud, kemudian baca tasbih 10 kali setelah membaca iftirashi, kemudian baca tasbih 10 kali setelah bacaan sujud terakhir, dan kemudian baca tasbih 10 kali setelah membaca tahiyat atau sebelum salam. Nah, hal ini tentu dilakukan dalam total 4 rakaat untuk mencapai hingga 300 tasbih. Nah, kemudian waktu pelaksanaan sholat tasbih. Nah, waktunya itu fleksibel ya, kapanpun bisa kita melakukan sholat tasbih. Nah, di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah ini 1 kali dalam sehari. Nah, dalam sehari itu kita jadikan 1 kali, atau bisa juga kalau nggak mampu 1 hari sekali bisa seminggu sekali, kalau nggak mampu seminggu sekali bisa sebulan sekali, kalau nggak mampu sebulan sekali bisa setahun sekali, kalau nggak mampu setahun sekali bisa seumur hidup sekali. Nah, kemudian doa setelah sholat tasbih yaitu subhana ma'ala ya'lamu qadruhu ghairu wala yadrukul wasifuna sifatah subhana rabbiyal a'lim alihi a'la wa artinya maha suci Allah yang tidak seorang pun mengetahui betapa besar keagungannya melainkan dia sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan sifat kepadanya dengan sifat yang sebenarnya. Maksudnya Allah yang memiliki ketinggian di atas segala yang mempunyai pemberian. Nah, yang terakhir adalah manfaat dan keutamaan sholat tasbih. Yang pertama, menggugurkan dosa. Jadi kalau misalnya anak-anak di sini pengen menggugurkan dosa, boleh setiap hari untuk sholat tasbih, gitu ya. Kemudian tasbih adalah ungkapan dan dicintai oleh Allah, yang dicintai Allah. Jadi salah satu sholat sunnah yang dicintai Allah adalah sholat tasbih. Maka karena di sholat tasbih itu kita selalu berzikir kepada Allah, dan itu Allah mencintainya. Kemudian pemberdayaan dalam menghadapi masalah besar. Jadi kalau misalnya kita ada masalah besar atau masalah kecil pun, kita boleh sholat tasbih gitu. Kita lagi mentok dengan masalah kita gitu. Nah, kita boleh sholat tasbih dan seterusnya. Kemudian lebih banyak amal gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa amal kita kurang gitu, kita boleh sholat tasbih kita gitu. Jadi insya Allah amal kita banyak gitu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mau ikut tanya? Ya. Sini anak-anak sudah paham ya. Apa sih namanya? Dengan kita mengetahui sholat tasbih ini, anak-anak bisa melakukannya itu setidaknya sekali seumur hidup gitu ya. Mungkin sekian dulu dari ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, begitu penjelasan terkait dengan sholat tasbih. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.